Insya Allah kita hari ini, malam ini ada 5 penyesalan mayat dalam kubur yang akan kita sampaikan Ibu dan Bapak sebagai persiapan bagi kita karena kasadonya awak juga akan masuk ke dalam kubur. Sabananya Ibu dan Bapak, dalam setiap kajian itu kok dapat memang disampaikan oleh ahlinya, orang yang lah pernah mencoba hendaknya. Sama dengan umroh, haji dan umroh yang lebih pas ketika menyampaikan masalah kajian masalah haji dan umroh itu kenapa iya Pak Haji pun hendaknya menyampaikan kajian masalah bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kok dapat memang orang yang lah menikah yang lah berkeluarga. Kalau anak muda yang bercerita agak ragu agak sanksi gitu Ibu dan Bapak. Baik tujuan ketika menyampaikan kajian masalah kematian kok dapat kena ragu nah lama ninggal aku ndak dulu nama bahagia ya. Tapaso pada malam ini menyampaikan masalah takziah, masalah ceramah, masalah kematian orang yang belum pernah mencoba mati. Kalian tahu Bu? Ya Pak? Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari takziah kita pada malam ini. Ibu dan Bapak kaum muslimin sedang jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jenazah dalam kubur itu nanti, mayat dalam kubur itu akan menyesal karena selama hidupnya tidak pernah bersedekah. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 ya, Al-Munafikun ayat 10, mereka menyesal. Andai kata Allah akhirkan ajal mereka sesaat pun dalam dekat katanya, saya akan bersedekah. Fa'asaddaqo, kami akan bersedekah ya Allah. Kenapa bersedekah? Kenapa tidak beribadah-ibadah yang lainnya? Karena memang pahala amal jariah yang akan kita peroleh dari sedekah ini sangat luar biasa. Cuma terkadang banyak dari kita Ibu dan Bapak ketika bersedekah kita lupa berhitung dengan Allah. Seperti yang pernah dan sering sampaikan. Kita ingin kaya lagi, tapi bersedekah pilih. Ingin kaya iya. Makanya masalah infak dan sedekah, masalah rezeki itu sama ibadahnya dengan orang yang mancing. Ketika umpan yang kita berikan kecil, ketik lo ikan anda pedawa. Umpan yang kita berikan besar, ikan selalu telapak tangan kanda pedawa. Ya, tergantung dengan umpan yang kita berikan. Kemudian iringi infak dan sedekah itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jangan mengharapkan pemberi, jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Cuma terkadang ada sebagian dari kita Ibu dan Bapak ketika mau bersedekah, niat awalnya hanya bersedekah itu inginnya cuma Rp2.000. Dek kalau di sebelah yang duduk di sebelah juga ada mintuanya, apalagi calon mertuanya yang 2.000 kok langsung naik tarifnya jadi Rp10.000. Sagan awak, aduh calon mintu di sekolah dan 2.000 ko masuk ke dalam balik beko jadi sangko pilih beko datang beribadah masuk 2.000 keluar 10-20 ribu rupiah. Ini bersedekah beramal dengan riya. Ya, berbeda ketika di masjid dan musala memang kota infak itu ada daya tariknya, ada magnetnya dengan uang 2.000 rupiah biasanya. Itu kalau di tempat Ambo. Mudah-mudahan jawab sekolah Karangaidan. Ya. Uang 2.000 rupiah punya magnet dengan kota infak. Setiap kali lewat kota infak 2.000 keluar, 2.000 keluar sekali. Dan 1.000 payah mana keluarnya Pak? Payah mana keluar 1.000? Seperti yang pernah saya sampaikan, andai kata dalam sakwa ada 1.000 5 lembar, itu lipet 1.000 yang 5 lembar itu, di bawahnya 50.000 dua halai, 600.000 jumlahnya. Di bawah 50.000 itu ada 20.000 selembar, 620.000. Di tengah-tengah menyalek piti 1.000 rupiah dan lah cabai ala lusua ala kuda dan jalih tulisan angka 1.000-nya lewat kota infak di muka. Nama negara kaluan Bu 100.000 di luar awak lonci atau 1.000 rupiah ala cabai itu. Kalau di belanjaan 1.000 rupiah ala boleh-boleh. Kalau di kadai tidak kalaku dalam kadainya balian boleh. Tapi kalau di kota infak terima saja Pak 1.000 rupiah dekat kita keluar. Begitu kualitas iman kita ketika berinfak dan bersedekah. Ingin kaya iya, tapi baik Pak pilih mana? Belum tentu bisa kaya. Jadi penyesalan mayat ketika dalam kubur itu mereka menyesal ketika hidup dunia karena jarang berinfak dan bersedekah. Ya. Makanya ketika diberi kita kekayaan oleh Allah, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, pergunakan kekayaan yang diberikan oleh Allah itu untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mimma razaqnahum
yunfikun, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya, tapi alhamdulillah beruntung pada malam ini ketika berbicara masalah infak dan sedekah, lain tak ada yang mau tahu. Yang paling parah ada di salah satu masjid ketika berceramah, ibu dan bapak, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian kita sumbangkan, kita infakkan ke jambu, kemudian kita sumbangkan. Ibu-ibu di belakang tak belum mau tahu segerayonya, aku baru cocok kaji Ustaz awak kemasi. Ibu di rumah ditanya dia udah, kaji Ustaz tadi, woi rancak mana kaji Ustaz, besok kalau Ustaz itu yang timbul, tahu kami itu, kece Ustaz tu dah, sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sumbangkan, kena rancak kaji Ustaz tu. Padahal yang bersampaikan disumbangkan, tapi karena ketika Ustaz ceramahnya mota, disumbangkan menjadi disumbangkan jadinya. Besok pagi lainnya rengek, daudanya bayi kata polomih ke pasaraya. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, infak dan bersedekah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ada di beberapa masjid itu, ya, jumlah jemaah yang ada ramai, tapi kota infaknya, ibu kita hanya mencari Tuhannya. Ya, langang isi kota infaknya. Mungkin ketika tiba di masjid, jadi tukang parkir di sana ada kota infak mau lewat. Ya. 2 meter, 3 meter, kita infak kalau lewat kayaknya terus, lanjut, terus. Jadi tukang parkir. Mohon maaf ibu dan bapak, adik kata yang berprofesi sebagai tukang parkir, bukan tukang parkir Honda Yoto, tukang parkir kota infak. Ya, taruh. Akhirnya tidak baik kota infak atau berapa kaloknya. Ya, baru ketiba kota infak kayaknya nak boleh. Atau sebenarnya ada apa dia? Ada 2 meter lo jarak kota infak lewat yang tagak kepada alhamdulillah aman. Baru tidak baisi kota infak jadinya. Saya bawa ke ketika ceramah karya mana ceramah bawa ke makoca karya mana suara ustaz. Sedangkan lai karya adu jualan takalo. Apalagi kalau luna, ya kalau dia orang Jawa ceramah ayo bala gula-guan dan luna hanya bikinnya orang gua akhirnya melakukan kalau saja. Maka mau gak karya. Terkadang ketika ceramah andai kata mati warna lampu atau tidak ada pakai mic suara tetap karya. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama, mayat dalam kubur menyesal karena selama hidup di dunia tidak pernah berinfak dan bersedekah. Pertama. Yang kedua, penyesalan mayat ketika dalam kuburnya nanti dia menyesal karena selama hidup di dunia tidak pernah mau mendengarkan nasihat. Ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, ini termasuk mendengarkan nasihat. Allah ciptakan neraka itu satu diantaranya ada neraka syair namanya Pak. Neraka syair, diciptakan neraka syair itu oleh Allah khusus untuk sampai orang yang tidak ramah mendengar nasihat atau dengan ceramah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dijauhkan oleh Allah dari neraka syair. Karena awaklah datang kemari mendengarkan taziah atau ceramah agama. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Lah kurang penghuni neraka syair nantinya. Karena awak ini ceramah. Ya. Jadi apalagi kita yang sibuk bekerja mulai dari pagi sampai sore sampai malam, nggak sempat untuk ilmu agama, nggak sempat ke masjid, ya setidaknya dengarkan ceramah ketika takziah sekali ketika dia meninggal atau ketika ada pengajian. Indah mana setiap hari siang malam ke masjid, contohnya sempat kita dengan kesibukan kita, minimal ketika ada jadwal wirid kita datang, ya. Tapi kebanyakan dari kita ibu dan bapak di tempat arah ke ujung tuh, ya. Ketika maghrib dan isya ramai jemaahnya, selesai maghrib dia pulang, bawa pulangan. Ketika ada wirid ada pengajian, karena ustaz itu saya rasa 10 tahun tidak pernah ganti pengurus doji. Atau ustaz baraja baru pandai ceramah, baru anak kuliah, anak SMA yang baraja ceramah, itu yang dia ustaz. Makanya ibu dan bapak bos sengaja membuat di WA itu ada perkumpulan grup dai sakato namanya, khusus isinya ustaz-ustaz yang lah banyak jadwal terbangnya, yang lah dipercaya oleh umat, kemudian banyak jadwal ceramahnya supaya tidak ada kekecewaan bagi jemaah, bagi masyarakat ketika mendengarkan wirid dan ceramah. Ya, setidaknya ketika ada jadwal wirid di masjid mushola kita datangi, dengarkan ceramah sambil menuntut ilmu agama, karena agama ini memang harus dipelajari, wajib kita pelajari. Ya, ada satu cerita ibu, ada orang kaya
Dia kaya raya, hartanya banyak, bahkan di kampung itu dia yang paling kaya. Punya istri dua, dan seorang istrinya bernama Hasanah, dan seorang lain istrinya bernama Fatimah. Dia pengen melaksanakan ibadah haji khusus. 200 juta lebih, tiga-tiganya sama berangkat melaksanakan ibadah haji. Orang pai pelatihan, pai manasi haji, dan bapak tadi nggak mau. Itu gampang sih bisa tanya. Bininya pengen pai, nggak lo beli harinya. Besok gampang. Tiba di situ, apa macam bisa? Tiba di Makkah dia karena tidak nama baraja. Tiba di Makkah, orang dah sibuk baca doa ini dan itu. Nande apa tadi yang haji tadi, dan dapat dia cuma cik doa sapu jagat namanya. Tahu ibu doa sapu jagat ketika SD dulu ketika sekolah itu diajarkan oleh guru kita di sekolah doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Dunia akhirat rangkuk situ sadolanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Keselamatan dunia, keselamatan di akhirat. Dia apa tadi doa sapu jagat saya yang dapatnya? Itu pun dah sampai selesai dulu. Sebelah kanan duduk istrinya si Hasanah, sebelah kiri duduk istrinya Fatimah. Ketika berdoa tidak dibaca doa nanti itu dapat haji tadi, tapi tidak sampai selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana sampai situ dapat. Ya, ulang melihat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu saya tadi bacanya. Nyupicik lah musuh apa tadi dia istrinya dekat suara. Bapak kirim mana cik abu? Ya udah ndak ada sekali Allah. Kami mandua di sekolah hasanah saya berdoa tadi abu dah pernah berdoa dulu. Oh iya lu ndak kecil baji tadi. Jadilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah. Rasanya ngerti baru santi yang dah sayang buat udah agama haji. Kami enggak ada ilmunya enggak ada. Jadi beribadah tanpa ilmu habaan mansur. Tidak ada gunanya, seperti abu yang berterbangan. Tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah kalau kita beribadah tidak dengan ilmunya. Tiba di rumah ada yang meninggal. Seperti sekarang pergi bertakziah, ustadz yang berceramah lambe tiba. Kebiasaan di situ sebelum ceramah diawali dengan baca Yasin. Biasanya dibacakan oleh salah seorang dari mereka atau dibacakan oleh ustadz diiring bersama. Dia karena ustadz lambe tiba lah boleh tunjuk orang ke Pak Haji aduh. Kalau bisa Pak Haji aman tuh bisa aja. Ya ilmu nggak ada. Lagi ada orang surah Yasin. Pak Haji, aku surah Yasin Pak Haji. Itu baca. InsyaAllah Abu hafal baca tantang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Disambung lagi oleh jemaah, diiring oleh jemaah. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus dibaca oleh jemaah. Ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma dua orang. Amin. Ayo pagi-pagi kita menang, tapi cuma amin orang Yahudi. Kena enggak ada ilmu. Besoknya hari Jumat, de ustaz ketika khutbah karian karang kuangannya, pintanya ahlul bait selesai salat Jumat ditahlilkan orang yang meninggal ke petang. Ya, ditahlilkan. Ustaz lah karian karang kuangannya. Karena di belakang ustaz tadi yang saf pertama itu yang salat di belakang ustaz persis di belakang ustaz mana Pak Haji tadi. Makanya Pak mohon maaf yang tagak di belakang ustaz di belakang imam itu tidak sembarang orang dong. Buat pilih orangnya. Ikut ada sebagian tampil nampak Pak mohon maaf bukan kita mengucilkan mereka bukan kita bersangka ada yang pakai secara levis lah cabiak lu luti pakai mata luti kedua-duanya. Dia aku baca cabiak lu garis-garis dia. Pakai baju kaos. Di sebelah kanan tato nyulang kobra, di sebelah kiri untuk tato harimau, di kubuknya tato singa, rambut warna-warni. Tagak sholat di belakang imam loh. Katakan tu imam, batal wudhu imam, lay talak menghentikan imam, lay kalau bisa menghentikan imam. Pak Haji tadi duduknya tagak sholat persis belakang imam. Disuruh lah Pak Haji
Ustaz dek katib untuk baca tahlil langsung saya nama ilmunya tidak ada. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah sampai 3 kali. Diiringilah oleh jemaah di belakang sampai tahlil. Biasa kali itu 33, kalau tidak 77, atau kalau tidak 100, ikolah sampai 100 tidak juga berhenti lah 200 tahlilnya, lah 1/2 jam tidak juga berhenti. Akhirnya bapak aku kerja banyak, dan kepaika sawah, dan paika kerja kantor banyak, dan kebuka kadai, lah meluncur sesuatu. Akhirnya dia lah mulai sakit soal tangan belakang, lain sampai saya sampai nyopaliangan kapalnya dia pagi itu belakang. La ilaha illallah. Udah durang memang. Baru berhentinya Pak. Nyotanya tinggal belakang pengurus masjid itu sedang lagi ketua saya. Aku nggak berhenti Ustaz. Pak Ji. Ya? Bama kode panjang mana Pak Haji Batalil. Oh pajar meninggal petang itu dosanya banyak mana. Banyak talil seketik biar diampuni dosa di Allah. Nangkas warnanya lah Pak Haji. Tapi yang kecil-kecil kurang lah. Ambo memberhenti yang tidak pandai sih. Ya. Ibadah tidak dengan ilmu. Jadi nanti di akhirat Allah sediakan satu neraka syair bagi kita yang tidak mau mendengarkan nasihat atau ceramah agama. Wah. Kalau ketika takziah adonan mangan tua, adonan takalo, aku gak ragu apa kalau apalagi kalau kita takziah di pinggir jalan, ya, terlalu kita jagoan. Tapi kalau di musaji ceramah ketika urip ada jemaah yang lalu, tidak usah kita jagoan, tandonya hatinya lah tenteram berada dalam masjid. Karena fungsi masjid itu menenteramkan, menenangkan jiwa. Jadi kalau terlalu ketika ceramah di musaji, tidak usah jagoan pergi yang salah, tandolah nyaman hati di musaji, tidak ada yang pikir yang lain-lain. Tapi ketika taziah tapi lah ada terlalu jagoan kawan awak beku dan biar pilih orang lewat. Ibu dan bapak muslimin sedang jemaah taziah yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang ketiga penyesalan mayat dalam kubur, menyesal nantinya kenapa ketika selama hidupnya tidak mendirikan sholat dan nama sholat. Allah lalu di rumah sakit, Allah bapasang selang di dua, bapasang selang di mulutnya, bapasang dipus di tangannya, di kaki itu dulu, diusuk pula dulu selang cik itu buang iya gadang, banyak macam selang di dalam di badannya. Baru nyesal ketika azan dikumandangkan. Hayya 'ala shalah. Takkan ya Allah, ambo pengen sholat berjamaah ke masjid ya Allah, tapi ambo mau ikut kondisimu ya Allah. Allah tiba penyakit, lagi diberi sakit oleh Allah baru nyesal. Makanya kata Rasulullah, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah, pergunakanlah, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Sama-sama 5 saudara. 5 penyesalan mayat dalam kubur. Baru pun dah 6 ke 7 saat kalau 5 lebih murah mau bikun tangan Pak. Tapi kalau 6 mau cimit loh. Susah ya. Allah sakit baru sadar. Ya. Ambil beberapa waktu yang lalu ada cara ngisi tausiah juga. Kita jamaah kamu ibu dan bapak, sesuai ceramah tadi, ambo bersyukur dia penyakit di Allah. Cuci darah kali Ustaz. Mengapa itu Pak? Dengan sakit yang diberikan oleh Allah, ambo takut akan meninggal, sehingga dia setiap waktu, setiap saat ambo tidak pernah luput dari ingat Allah. Ambo baca Al-Quran, ambo zikir, ambo tahlil, ambo ingat dengan Allah. Ketika azan dikumandangkan, ambo sholat ya Ustaz. Tapi dulu ketika sebelum sakit diberikan oleh Allah, ambo jauh dari Allah. Bersyukur sakit diberikan oleh Allah katanya. Jadi penyesalan mayat dalam kubur nantinya, kenapa ketika hidupnya tidak mau mendirikan sholat? Kadang-kadang banyak loh di antara kita yang cemil, Pak. Hayya 'ala sholat, ketemu azim saja dulu sholat. Apalagi kalau yang satu nak tua-tua musajid kampung itu, Allahu Akbar, Allah. Kecil orang gaib, apa gaib azan? Kecil orang di luar, Allah gaib juga karya semua itu azan lagi. Mana awak limu duit mana awak nak pergi ke masjid itu azan dapat dia azan gaib itu azan. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam, orang yang beriman itu ketika dekat dengan masjid berangkat bersama-sama. Ya, berangkat bersama-sama siapa yang berdua apalagi ketika gerimis ketika hujan, siapa yang berdua antara suami dengan istri. Ya. Cuma sebagian tempat lain kita cari ibu dan bapak, romantisnya hanya ketika muda, ketika lagai, hilang romantisnya kok.
Ya, ketika masih muda-muda dulu, baru-baru nikah, tata ruang sekat kinyo anak daro ko, yang si istri sakit tata ruang, luku pun indah tuh, tapi agak mengalun nanti. Memang sakit deh, hati-hati jalannya sayang, tak tanggung ibunya. Tapi kalau lah 50 60 tahun tata ruang kaki, main ngak sih kau canggih jalan sih. Ini berang. Ketika muda-muda payu saja babi biang tangan. Siapa yang dulu, tapi kalau laga apa arti menuju nenek belakang dulu Pak balik surau saya ke saji Pak besok libat dua mama-mamanya belakang sih jauh tinggal nenek ke belakang itu di Tampai Ambo balik Tampai Ambo si kondak ceci ada jopek berkumpul banyak aja jadinya ya dekat dari masjid berjemaah ke masjid, jauh dari masjid berjemaah di rumah. Sungguh indah rumah tangga muslim semacam itu. Istri suami takbir di rumah ketika masjid jauh, salat berjemaah di rumah. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri pun sujud. Selesai salam, sang istri mencium tangan suaminya. Subhanallah, masya Allah. Indah rumah tangga muslim seperti itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT mendirikan sholat. Ya, bukan mengerjakan tapi mendirikan sholat. Memang beda antara orang mendirikan dengan yang mengerjakan. Nah kalau ikut bahas sampai jam sawaleh tidak selesai ceramah waktu. Jadi kita lalu ibu sampai jam sawaleh, lain di ambo indah. Nah ibu lain di ambo indah. Ibu, yang gampang penyesal mayat dalam kubur itu nantinya kenapa selama hidupnya sering dan suka memutuskan hubungan silaturahim. Ya, kita dianjurkan menjaga menghubungkan hubungan silaturahim. Kamu dekan ambo tak terkenal loh Pak. Kadang foto atau jadwal ceramah ambo upload di media sosial gunanya untuk menyambung hubungan silaturahim, bukan bermaksud untuk ria. Kecuali orang-orang yang terkenal itu tidak perlu orang tahu saja. Abdul Somad itu dulu kalau tidak ada pakai video, tidak disebarkan di YouTube di media sosial, tidak akan terkenal mulai ini ya. Mungkin di Rio orang tahu. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah ingatkan dalam hadisnya, ketika engkau masak makanan, banyakkan kuahnya bagikan kepada tetangga demi menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan tetangga kita. Karena dursana awak nasabaranya tetangga di sekitar rumah kita. Makanya jangan sampai tidak bersaponya tetangga. Ya, kemalingan kita. Lain dursana awak dari Balimbiang ke datang kemari dulu menolong awak. Enggak. Kebakaran rumah kita, akankah rusak awak dari bumi Teluk Kabuang kemari pemadam api? Indah, tetangga di sekitar rumah kita yang akan menolong membantu kita. Kematian kita ada kemalangan seperti ini, tetangga kita yang akan mengurus, yang akan membantu kita. Inilah gunanya kita menjalin hubungan silaturahim yang baik dengan tetangga kita. Ya. Tapi jangan sampai ketika dengan hubungan dengan tetangga, ya, media musik lah jali di tetangga di sebelah punya anak kete, wah ini lu musik sekali karyanya. Kau mengecek kita sarana bola tip ambo, TV ambo ini di rumah ambo mengalun situ saja. Hanya jawaban kawan, kalinggo tego ambo lalu ada kasih ambo baso ada kawan masuk kemari ini. Aja ya, ketiang. Nah, jaga hubungan silaturahim yang baik. Banyakkan kuahnya bagikan kepada tetangga. Tapi ibu dan bapak, ibu-ibu, jangan mentang Rasulullah katakan banyakkan kuahnya bagikan kepada tetangga. Ibu masak gulai daging dan kuahnya sudah daging. Agelo daging enggak 5 sahi, 5 potong. Barang orang udah terima 5 orang lagi 5 potong. Ikut tetangga aku selama 1 tahun itu tidak pernah makan gulai kambing atau gulai daging. Sekali 1 tahun ketika raya haji itu pun kalau dapat kupon. Kau dah dapat kupon, tak dapat lah makan gulai daging dah. Nyo panggil lah udahnya, nyo panggil anak-anaknya udah. Pulang anak, awak akan makan gulai lama ini kau. Yang kita tangga awak gulai daging. Lah siap-siapnya lah ditambuhan nasi. Lah dibasuh tangan. Ambil sendok, kecil. Apa ni dia mencari tak basuh daging kecil lah. Papuang sih dalam saudara, cuma dah sih basuhnya. Dan daging dah basuh dan pembari dah dosa lah. Akhir kita tak jadi ini. Sana ngertinya mencari amal itu menerima kejadian seperti itu atau berang gitu lah. Berang. Tak jadi menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan tetangga kita. Ambil gulai tadi nyontan ke rumah wali. Ketuk pintu yang taman barangkali kalau saking berang mana baru bukan pintu. Tak mengecek semata kata hanya siraman gulai juga. Aku makan gulai itu sedang-sedang. Berang ya. Ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga hubungan silaturahim yang baik. Siapa yang menjamin hubungan
silaturahim kata Rasulullah di samping akan memanjangkan usianya, menambah rezeki. Menambah rezeki. Jadi ingin kaya, ingin usia yang panjang, jadi hubung silaturahim yang baik. 4. Yang kelima, mayat dalam kubur nanti akan menyesal ketika hidup di dunia tidak pernah berdakwah. Dakwah itu tidak hanya duduk di mimbar, di podium atau di muka ibu dan bapak saja seperti malam ini. Dakwah itu bisa dengan ucapan seperti yang mau sampaikan, dan juga bisa berdakwah dengan cara yang lain. Tentu wak punya kekuatan, wak punya kekuasaan, wak punya jabatan, berdakwah dengan jabatan kita. Ya. Dakwah itu akan jauh lebih berkesan ketika memberikan contoh, bukan hanya sekedar ungkapan atau kata-kata saja, bukan hanya ajakan saja, tapi dengan contoh. Ini yang jauh lebih berkesan. Ya, makanya sering sampaikan, jangan pernah suruh anak kita ke masjid, tapi ajaklah mereka ke masjid. Jangan suruh mereka baca Al-Quran di rumah, tapi awak dulu yang mulai di rumah baca Al-Quran. Sekali kalau sekedar suruh, oi baca Al-Quran kau. Kan program Pemko Padang ada 8 Bali 21 baca Al-Quran. Awak suruh anak awak setiap malam baca Al-Quran. Sementara awak dan si mama asyik main WA setari, update status, main media sosial setari ke radio. Yang si papa asyik lo main game online di radionya kan. Anak suruh baca Al-Quran, mereka baca apa? Nah, tapi ajak mereka baca Al-Quran. Walaupun tidak nama, sekali, 2 kali, 3 malam sampai malam awak seorang yang membaca, pekumnya akan tersentuh hatinya, mereka akan ikut membaca bersama kita. Jadi itulah ibu dan bapak, 5 penyesalan mayat dalam kubur nantinya. Kenapa selama hidup di dunia mereka tidak mau mengamalkan, mengerjakan 5 perbuatan atau ibadah ini? Pertama, tidak mau berinfak bersedekah atau jarang berinfak bersedekah. Yang kedua, kenapa selama hidup di dunia tidak mau mendengarkan ceramah agama atau nasihat. Yang ketiga, selama hidup di dunia tidak mau atau jarang mendirikan sholat. Selama hidup di dunia tidak mau menyambung hubungan silaturahim, dan selama hidup di dunia tidak mau berdakwah atau menyampaikan ajaran agama Allah. Ya, ibu dan bapak yang hormati, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dijauhkan oleh Allah dari penyesalan nanti di alam kubur kita, karena alam kubur itu adalah pintu awal untuk masuk ke akhirat nantinya. Selama awak di kuburan, selama sampai ke akhirat. Sengsara di kuburan, sengsara sampai ke akhirat. Inilah kajian kita pada malam hari ini, ibu dan bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan menjadi tawa sedingin bagi keluarga yang berduka adanya. Amin. Allahumma ya